جميع أولياء الله المشرق إلى مغرب برمه مشيخنا وشيخ معاد الفلاح يا أحمد جزول عثمان زجدي بن يرد جزول جميع أولادي يا أحمد زين الدين جزولي يا حبيب جزولي يا فؤاد منعم جزولي يا منف جزولي كي محفظ سيرة جميع أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مؤلف كتبنا جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا صلى حضرة أبي غفر الله لهم ولتيسير أمورنا وأمر من أحسن إلينا ولتزيل مرادنا مرادهم ولحصول مقاصدنا مقاصدهم ولسلامتنا ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Warabi'a ashriha tartibun baina arkanihil mutaqaddimah kama dzukir. Warabi'a ashriha utawi kaping 14 arkanus shalah. Utawi kaping 14 arkanus shalah. Iku tartibun ngurut-ngurutake. Baina arkaniha ing dalem antarane pira-pira rukune salat. Ing dalem antarane pira-pira rukune salat. Al mutaqaddimati kang wis dadi dingin apa arkan. Kama kaya keterangan dzukira kang wis dadi dingin apa mah. Fa in ta'ammada al ikhlala bit tartibi bi taqdimi ruknin fi'liyin ka'an sajada qabla ruku' batalat sholatuh. Fa in ta'ammada mongko lamun moho itu sengaja sapa musolli al ikhlala ing nacatake bitartibi kelawan urut-urutane arkan bitakdimi ruknin kelawan dinginake ing rukun bitakdimi ruknin kelawan dinginake ing rukun fi aliyin kang bangsa penggawean apa ruknin kaan sajada kaya yen to sujud sapa musolli qabla ruku ing dalem sadurunge ruku batalat mongko batal apa salatuhu salati musolli. Moro-moro sujud padahal durung rukuk batal kalau sengaja. Amma takdimur rukni anapun utawi dinginake ing rukun. Anapun utawi dinginake ing rukun al-qauli kang bangsa ucapan apa rukni iku fala yadurru mongko ora melarati apa takdimur ruknil qauli. Iku fala yadurru mongko ora melarati apa takdimur ruknil qauli illa salama angin salam. Lek moro-moro salam wae ruku assalamualaikum batal positif. Watartibu utawi ngurut-ngurutake bainas sunani ing dalem antarane pira-pira kesunahan kasurati kaya maca surat ba'dal Fatihah ing dalem sause Fatihah wa du'a ilan maca donga ba'dat tasyahud ing dalem sause tasyahud wa sholati lan maca sholawat iku syartun dadi syarat lil i'tidadi kedue den wilang-wilang kedue pemilang-milang bisunniatiha kelawan den sunnahakene as-sunan itu kalau sengaja walau saha lan lamun lali sapa ghairu makmumin liyane makmum fitar tibi ing dalem urut-urutan bitarki ruknin kelawan ninggal ing rukun kaan sajada kaya yen to sujud sapa ghairu makmum qabla ruku ing dalem sadurunge ruku aura ka utawa ruku sapa ghairu makmum qabla al-Fatihah ing dalem sadurunge Fatihah lagha ma fa'alahu lagha mongko nganggur apa ma barang fa'alahu kang agawe sapa ghairu makmum ing mah hatta ya'tiya bil matruki hatta ya'tiya hingga ngelakoni sapa ghairu makmum ngelakoni bil matruki kelawan rukun kang den tinggal fa in tadzakkara mongko lamun eling sapa musolli
Mongko lamun eling sapa ghairu makmum balik pacet niku mawon qabla bulughi mislihi ing dalem sadurunge tumekone padane al matruk ing dalem sadurunge tumeka ing padane al matruk ing dalem sadurunge tumeka ing padane al matruk ata mongko nekakno sapa ghairu makmum ata mongko nekakno sapa ghairu makmum nekakno bihi kelawan al matruk bihi kelawan al matruk wa ilalan lamun ora tadzakkara wa ilalan lamun ora tadzakkara qabla bulughi misli fasayati mongko bakal teko apa bayanuhu papertelane adamut tadzakkur papertelane adamut tadzakkur au syakka utawa lamun mamang sapa ghairu makmum au syakka utawa mamang sapa ghairu makmum huwa ya ghairu makmum ai ghairul makmum tegese liyane makmum ragu-ragu fi ruknin ing dalem rukun siji hal fa'ala apa to agawe sapa ghairul makmum hal fa'ala apa to agawe sapa ghairul makmum amla utawa ora fa'ala kaan syakka kaya yen to mamang sapa ghairul makmum kaya yen to mamang sapa ghairul makmum raki'an hale ruku hal qara'a apa ta maca sapa ghairul makmum maca al-Fatihah ta ing Fatihah aula au sajidan utawa hale sujud sapa ghairul makmum au sajidan utawa hale sujud sapa ghairul makmum hal raka'a apa ta rukuk sapa ghairul makmum awi i'tadala utawa i'tidal sapa ghairul makmum. Bagaimana kalau seperti itu ata mongko nekakno sapa ghairul makmum ata mongko nekakno sapa ghairul makmum bi kelawan rukun fauron kelawan agi-agi wujuban kelawan wajib ingkana lamun ono apa syakku kemamangan iku qabla fi'li mislihi ing dalem sadurunge ngelakoni ing padane al mashkuk ing dalem sadurunge ngelakoni ing padane al mashkuk ai fi'lil ai mislil mashkuki tegese padane rukun kang den mamangi tegese padane rukun kang den mamangi apa fihi al min rakaatin saking rakaat ukhra kang wene apa rakaah yaitu rakaat selanjutnya wa illa lan lamun ora tadzakkara ay wa illam yatadzakkar hatta fa'ala mislahu fi rakaatin ukhra ajza'ahu an matruki ay wa illam yatadzakkar tegese lan lamun ora eling sapa ghairul makmum hatta fa'ala hingga agawe sapa ghairul makmum mislahu ing padane ya Allah al mashkuk mislahu ing padane al mashkuk fi rakaatin ing dalem rakaat ukhra kang weneh apa rakaah ajzahu mongko nyukupi apa misluhu ing ghairul makmum an matrukihi saking rukun kang den tinggal ghairul makmum tapi walau lan nganggur apa ma barang bainahuma ing dalem antarane misluhu lan matruk hadza kulluhu in alima ainal matruki wa mahallahu hadza utawi ikilah tafsil madzkur iku in alima lamun ngerti sapa ghairul makmum bil matruki ainal matruki ing kahanane rukun kang den tinggal wa mahallahu lan panggonane al matruk kadang ana wong sembayang gak eling ana sing kurang wae apa ya ngono iku jenenge garo yang ditinggal itu apa tapi jelas ada yang ditinggal cuma apa bentuknya itu nggak ada tahu. Kalau begitu gimana fa in jahila ainahu
jawaza annahu an-niyah au takbiratul ihram batalat salatu. Fa in jahila mongko lamun ora ngerti sapa ghairul makmum. Mongko lamun ora ngerti sapa ghairul makmum ainahu ing kahanane matruk, ainahu ing kahanane matruk wa jawazalan menangake sapa ghairul makmum. Menangake sapa ghairul makmum mengandaikan annahu ing sak temene al matruk iku an-niyatu niat au takbiratul ihram utawa takbiratul ihram, maka batalat mongko batal apa salatuhu salati ghairul makmum. Walam yushtarat huna tulu faslin, walam yushtarat lan ora den syaratake huna ing dalem kene tajwis, huna ing dalem kene tajwis apa tulu faslin suwene pemisah, wala mudiyu ruknin lan ora liwati rukun, lan ora liwati rukun, au annahu assalamu yusallimu, au annahu utawa ing sak temene al matruk, au annahu utawa ing sak temene al matruk iku assalamu salam, yusallimu mongko salamo sapa ghairul makmum, wa intala senajan wis suwe apa al faslu pemisah alal aujahi miturut ing atase qaul aujah, au annahu utawa ing sak temene al matruk, utawa ing sak temene al matruk iku ghairuhu maliyani an-niyah awit takbiratul ihram, an-niyah au takbiratul ihram lan salam, an-niyah au takbiratul ihram lan salam, dua ya jadinya tiga, tapi yang pertama gawe au, an-niyah au takbiratul ihram lan salam. Akhadha mongko ngalapo sapa ghairul makmum bil aswa'i kelawan barang kang luweh elek, barang kang luweh ngati-ngati, wabana lan jenengno nerusno sapa ghairul makmum alama ing atase barang fa'alahu kang lakoni sapa ghairul makmum ing mah wa tadaraka al baqi min sholati, wa tadaraka lan nusulana sapa ghairul makmum, nusulana sapa ghairul makmum al baqiya ing barang kang keri min sholatihi saking sholate makmum, saking sholate ghairul makmum. Naam ya bener den dawake ajzaahu, tapi illam yakun lamun ora ono apa al mislu barang kang madani iku minas sholati saking sholat kasujudi tilawatin kaya sujud tilawah lam yujzi'hu mongko ora nyukupi apa mislu ing matruk, mongko ora nyukupi apa mislu ing al matruk. Amma makmumun alima au syakka qabla ruku'i, amma makmumun anapun utawi makmum, itu tadi konsep untuk selain makmum, berarti orang sholat sendiri atau jadi imam. Amma makmumun anapun utawi makmum alima kang ngerti sapa makmum, au syakka utawa mamang sapa makmum qabla ruku'i ing dalem sadurunge ruku'e makmum, wa ba'da ruku'i imamihi lan ing dalem sause ruku'e imame makmum, annahu ing sak temene makmum, annahu ing sak temene makmum iku taroka ninggal sapa makmum, iku taroka ninggal sapa makmum al-fatihata ing fatihah, fayaqra'uha mongko maca sapa makmum ing fatihah, wa yas'alan lumaku sapa makmum lumaku khalfahu ing dalem burine imam, wa ba'da ruku'ihima lan ing dalem sause ruku'e imam lan makmum, lan ing dalem sause ruku'e imam lan makmum lam ya'ud ora bisa bali, ora kena bali sapa makmum ilal qiyami maring ngadeg dikiraatihi krono oleh maca makmum, krono macane makmum al-fatihata ing fatihah, dia tidak boleh kembali baliyat sebau balik anuto sapa makmum anut imamahu ing imame makmum, wa yusallilan salatu sapa makmum, wa yusallilan salatu sapa makmum rakaatan ing sak rakaat ba'da salamil imam ing dalem sause salami imam, ba'da salamil imam ing dalem sause salami imam, far'un sunnatu khulu salatin binasyatin pun faruk boten uman. Bener sing awal bah wong boleh kerja jam 2 kok.
Ya mene teko. Pun sekarang melanjutkan keterangan terakhir kemarin, pembahasan tentang salam yang pertama. Kemarin sudah dijelaskan bahwa yang menjadi rukunnya sholat yang ke-13 adalah salam yang pertama. Sedangkan salam yang kedua itu tidak termasuk rukun sholat. Artinya bukan kewajiban, tapi kesunahan. Kemudian kemarin juga sudah disebutkan bahwa dalam praktek salam itu yang wajib adalah ucapan assalamualaikum minimal. Adapun nengoknya, nolehnya itu hukumnya sunnah. Tambahannya warahmatullah juga sunnah. Pun itu semuanya sunnah. Yang wajib cuma assalamualaikum. Lihat tambahin kedua, assalamualaikum, beres. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Pun kemarin terakhir pembahasannya adalah lantas kata-kata assalamualaikum, yang itu artinya adalah keselamatan untuk kalian. Ya. Salam yang notabene-nya tadi adalah wajib untuk salam pertama. At-taslimatul ula itu min arkanis sholah. Salam yang pertama merupakan rukunnya sholat. Sedangkan at-taslimatul tsaniyah, salam yang kedua adalah kesunahan. Pertanyaannya, untuk ucapan salam, untuk bacaan assalamualaikum, yang itu artinya adalah keselamatan untuk kalian, itu sebenarnya tujuan khitab. Cara bab nahwu shorof, ngaji bahasa Arab, mukhotabnya siapa? Kalian itu kalian siapa? Yang diajak ngomong itu siapa? Arahan atau tujuan kata-kata assalamualaikum itu ke siapa? Diniatkan untuk siapa? Maka di dalam kitabnya dikatakan tambihun yusannu likullin minal imami wal ma'mumi wal munfaridi ayyan wiyas salama alaman iltafata huwa ilaihi mimman an yaminihi bil taslimatil ula wa an yasarihi bit taslimatil tsaniyah. Bagi siapapun orang yang sholat, entah jadi imam, entah jadi makmum, entah sholat sendirian, maka mereka ketika salam, diniatkan salamnya itu untuk orang yang dia menengok ke arah mereka. Orang yang sholat sendirian, jadi makmum, jadi imam, meniatkan salamnya untuk orang yang dia menengok kepadanya. Otomatis karena salam itu ditujukan untuk orang yang kita tengok, maka salam yang pertama ditujukan untuk orang yang ada di kanan kita. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti salam yang pertama itu ditujukan untuk man an yamini, siapapun yang ada di kanan kita. Wa bit taslimati tsaniyah man an yasari. Untuk salam yang kedua, maka ditujukan kepada orang-orang siapapun yang ada di sebelah kiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri. Saya ini nalar ya. Lah sholat ijen, Gus. Bisa ya? Mas bertanya-tanya tuh ya. Sholat ijen kok ono kiwa tengene gak ono wong kok. Atau gak sholat ijen wis jamaah imam. Hah? Imam kan gak ono wong kanan kiri nih. Terus gimana? Min malaikatin wa mu'minai insin wa jinnin. Orang yang ada di kanan kiri kita, sosok yang ada di kanan kiri kita itu tidak selalu manusia. Bisa malaikat. Ataupun gak yakin aku sama malaikat. Lek gak yakin ana malaikat, mukminai insin wa jinnin. Manusia ataupun jin yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kanane gak ana wong e wisan? Sofis sebelah kiri kita. Sapa salam pertama tuh Gus? Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau malaikat ditujukan kepada orang yang ada di kanan kita untuk salam pertama. Salam kedua ditujukan kepada orang yang ada di sebelah kiri kita. Baik itu malaikat ataupun orang mukmin manusia ataupun jin. Wa bi ayatihi ma syaa alaman khalfahu wa amamahu wa bil ula afdal. Itu tadi yang dibahas adalah yang ada di kanan kiri kita. Ya. Nah, terus yang ngarep buri gak uman salam. Paham ya?
Itu tadi salam tadi itu diniatkan untuk orang yang ada di kanan. Wa bi ayatihima sya'a ala man khalfahu wa amamahu wa bil ula afdal. Dan terserah dengan salam yang pertama atau salam yang kedua juga diniatkan untuk orang yang ada di depan dan belakang kita. Wa bil ula afdal. Tapi salam yang pertama lebih baik. Karena itu yang wajib. Paham para guru? Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan, ini diniatkan untuk orang yang ada di kanan kita. Bukan hanya orang yang di kanan, sekaligus orang yang ada di depan belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang yang ada di kiri kita. Sebenarnya kanan yo kanan, kiri yo kiri. Untuk depan belakang itu bisa diniatkan pakai salam pertama atau diniatkan pakai salam yang kedua. Tapi wabil ula afdal. Lebih utama diniatkan salam untuk depan belakang itu dengan menggunakan salam yang pertama. Walil ma'mumi ayyan wiyar radda 'alal imami bi ayyi salamai sya'a in kana khalfah wa bis saniyah in kana an yamini wa bil ula in kana an yasari. Kemudian kalau bagi makmum ada opsi lain. Bagi makmum bisa juga berniat salamnya itu sebagai rod, sebagai jawaban untuk salamnya imam. Kan pertama kan kalau jamaah kan yang salam imam duluan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita salam itu juga bisa diniatkan sebagai jawaban salamnya imam. Gimana Gus caranya? Di dalam kitabnya dikatakan, kalau imam kamu ada di depan, ingkana khalfah, kalau kamu selaku makmum ada posisinya di belakangnya imam, paham? Kalau kamu posisinya jadi makmum, posisinya di belakang imam, maka bi'ayyi salamaihi sya'a. Salam yang pertama atau salam yang kedua, terserah kamu. Kamu gunakan sebagai jawaban dari salamnya Tapi kalau kamu itu posisinya ada di kanannya imam, ini imam, ini kamu di kanannya, maka yang bisa menjadi jawaban untuk salamnya imam adalah salam yang Loh kok ngeledur, saudara? Kalau kamu ada di posisi kanannya imam, maka untuk salam kamu menjadi jawaban atas salamnya imam adalah salam yang Assalamualaikum warahmatullahi. Salam imam. Bukan imam kok salam imam. Baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini jawab kepada imam. Kalau kamu posisinya ada di kirinya imam, berarti salam yang pertama sebagai jawaban. Ngono lho. Intine lek sampean nang burine bebas. Salam pertama, kedua untuk jawaban imam terserah. Tapi kalau di kanannya atau di kirinya, berarti harus salam yang pas menghadap ke imam. Ngono lho konsep itu. Apa kok bingung men? Wa yusannu ayyan wiya ba'dul ma'mumina arradda ala ba'din fayanwihi man ala yaminil musallimi bitaslimati tsaniyah wa man ala yasarihi bil ula wa man khalfahu wa amamahu bi ayatihi ma sya'a wa bil ula aula. Kalau untuk orang yang sholat jamaah, maka bisa juga salamnya itu diniatkan sebagai jawaban atas salamnya makmum antar makmum. Sholat jamaah, makmumnya banyak ya, Jumatan ya. Jumatan kan jelas buk dan ini. Beber barang nih Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kamu ke kanan sebagai jawaban untuk salamnya orang-orang yang ada di sebelah kanan kamu. Yes. Salam kamu ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, sebagai jawaban untuk salamnya orang-orang yang ada di sebelah kiri kamu. Lah sing ngarep buri kok gak dijawabi. Untuk depan belakang dijawabi bi ayatihi masya'a. Dengan salam pertama boleh, dengan salam kedua boleh. Tapi wabil ula afdal. Tapi tetap yang lebih utama dengan salam yang kurang lebih begitulah. Kau udah perpanjang. Terus jelas railing no. Bisa ya. Wah kayak Gus, niat itu. Intinya begini, intinya kalau orang sholat sendirian itu jelas gak ada yang namanya jawab menjawab, itu gak ada. Kalau orang sholat sendirian, murni salamnya diniatkan untuk salam kepada sosok yang ada di kanannya, salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk salam kedua diniatkan untuk sosok yang ada di sebelah kirinya, Assalamualaikum warahmatullahi.
entah itu malaikat, entah itu manusia, entah itu jin yang mukmin. Gak jawab. Siapa yang dijawab? Nggak salah mau jawab. Itu kalau sholat sendirian. Kalau sholat jadi makmum, maka opsinya banyak. Bisa untuk salam kepada makhluk-makhluk yang ada di kanan kirinya. Atau bisa juga sebagai jawaban atas salamnya imam. Kalau kamu posisinya di belakangnya, salam pertama, salam kedua boleh jadi jawabannya imam. Tapi kalau kamu posisinya di kanannya imam, berarti salam kedua untuk jawab imam. Kan begini, baru oleh imam. Kalau kamu ada di kirinya imam, berarti salam pertama kamu untuk jawabannya imam. Menjawab imam. Atau juga bisa diniatkan untuk menjawabi makmum antar makmum. Makmumnya kan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabi orang-orang yang ada di kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabi orang-orang yang ada di kiri. Salamnya orang-orang yang ada di kiri. Untuk depan belakang itu bisa diniatkan dijawab dengan niat salam kamu pertama atau salam kamu kedua. Tapi wabil ula afdal. Dengan salam yang pertama itu lebih utama. Apal tuh? Kabal. Positif. Sakar pula. Sama berarti tuh kabeh. Karena repot ya. Loh, intinya kan salam pertama itu kan bisa buat depan, kanan, belakang. Ya nggak bisa itu untuk kiri kan udah tahu intinya. Mergo lek kanan itu jelas arah kanan, lek kiri jelas arah kiri. Maka yang nggak dapat itu yang depan belakang. Maka yang depan belakang itu bebas, pakai yang kanan boleh, pakai yang kiri boleh kan gitu. Coba lebih baik yang pakai yang kanan. Tapi kalau yang kiri kamu pakai yang kanan nggak bisa. Ngono lho intine gue. Paham mesti ya? Paham berapa? Jadi cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bisa buat sini, sana, sana. Tapi lek sing kene yo kene tok. Itu untuk makmum begitu, untuk imam juga begitu. Jadi ngono lah, konsepnya begitu. Gak penting-penting amat para sahabat. Kang ada dilakoni Faruk. Wae salam niat salam nang sonep. Gak ono Mas. Cari sonep, aku durung salam kok aku jawab salam. Furuun yusannu niyatul khuruji minas shalah bit taslimatil ula khurujan minal khilafi fi wujubiha. Jadi penting untuk kamu ketahui. Ini kamu kalau nggak ngaji Fathul Mu'in jarang kamu tahu. Bahwa dalam dunia modern sekarang, Pak, yang namanya akun itu kalau di login, nggak di logout nggak bakal logout. Ya, Oki misalnya. Oki dar sandine apa kira-kira? Sandine apa kira-kira? Kok gue ya misal? Oki guanteng ngono ya. 1 2 3. Login. Plus masuk. Ini nggak akan logout kalau Oki nggak ngelogout. Nggak akan keluar kalau tidak dikeluarkan, paham? Maka begitupun sholat. Sholat itu ada loginnya, Pak. Loginnya sholat itu adalah dengan takbiratul ihram. Ketika kamu sudah Allahu Akbar, itu disebut takbiratul ihram karena apa-apa yang sebelum takbiratul ihram kamu boleh lakukan, makan, minum, ngomong. Setelah takbiratul ihram kamu nggak boleh, karena sudah login. Nah, pertanyaannya, logoutnya kapan? Logoutnya kapan? Salam, Gus. Ya salam itu bukan logout, Pak. Karena takbiratul ihram itu bukan takbiratul ihramnya yang login, tapi niat. Niat, paham ya saya? Kue murah-murah nama masjid ya, Allahu Akbar, gak ada niat, login apa ora? Nama masjid, Allahu Akbar, gak ada niat, masuk nggak ke sholat? Maka yang meloginkan kamu ke sholat itu sebenarnya bukan takbiratul ihramnya, tapi niatnya. Cuma niat itu harus bareng takbiratul ihram. Maka begitu pun salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pertanyaannya, apakah perlu niat logout itu, Gus? Ternyata yusannu niyatul khuruji minas shalah bit taslimatil ula. Ternyata memang ada anjuran, ada kesunahan untuk niat keluar dari sholat dengan salam yang pertama. Ada kesunahan untuk niat keluar dari sholat dengan salam yang pertama. Jadi kalau kamu salam pertama itu cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begitu. Niat keluar dari sholat. Gitu loh. Dengan salam yang pertama. Dengan salam yang pertama. Khurujan minal khilafi fi wujubiha. Ini disunnahkan, niat keluar dari sholat itu disunnahkan karena keluar dari perbedaan pendapat ulama yang menyatakan bahwa niat keluar dari sholat itu hukumnya wajib. Rungok nih. Ada ulama namanya Al-Imam Ibnu Suraj. Itu mengatakan bahwa
keluar dari sholat itu harus diniatkan. Harus, nggak sunnah. Harus. Artinya kalau kamu nggak niat keluar dari sholat, masih ya assalamualaikum warahmatullah, pancet, ceket, ya. Lokotan dhisik, gak lokot ya gak metu. Imam Ibnu Suraj. Maka dalam madhab Syafi'i diambil jalan tengahnya. Oke lah nggak wajib, tapi sunnah. Yes. Kira-kira, saya ingin ya, kira-kira Gus, apa keuntungannya orang itu niat keluar dari sholat sama nggak niat? Keuntungannya, ini tuh nih. Keuntungannya, kalau kamu salam pertama kamu biasakan, kamu niat keluar dari sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam hati niat keluar dari sholat. Sak waya-waya seletmu tit. Kamu akan dengan sadar betul bahwa kamu sudah keluar dari sholat. Paham ya? Karena kamu sudah merasa keluar dengan salam pertama itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Ini hati sudah niat. Saya niat keluar dari sholat. Kok umpama batal, kepentut, diempetket mau ambil oki soalnya. Hah? Ngenteni salam kedua gak kuat, Ustaz. Gak kena ya. Ngawas, Ustaz, Pak. Ces ya. Lihat Pak Guru, ces ngono. Iya jajal lah. Kalau kamu sudah mulai salam pertama itu niat keluar dari sholat, kamu tidak akan melanjutkan itu. Karena sudah keluar, merasa keluar dari sholat. Tapi lek kowe gak ono kebiasaan ngono. Gak punya kebiasaan niat keluar dari sholat. Apa gak salam kedua gak paham ya? Jajal paham ya. Aku salam sepisan tak kalau penak ora sembayang. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kayak narek. Yo yo. Salam kedua dosa. Gak salam kayak gak jangkep. Karena kamu merasa bahwa keluar dari sholat itu menunggu salam yang ke. Itu maksud saya. Apa tuh fungsinya Gus? Niat keluar dari sholat itu. Fungsinya ya itu. Diniatkan keluar dari sholat dengan salam yang pertama itu salah satu fungsinya seperti itu. Jadi sawaya-waya ono batale. Misalnya celuk oke yo. Assalamualaikum warahmatullah. Ki diceluk ngono misalnya pikir wis mari yo. Apa nek langsung ngono gak apa-apa. Hah? Kuatire iku gak ngono lho. Nah itu, ininya begitulah. Tujuannya begitu. Yes. Kemudian wa ayyudrija as-salama. Itu ya penting. Kayak imam-imam kemenyek rungokne. Yo, kita kandhani iki. Yang kedua, kesunahannya adalah wa ayyudrija as-salama. Kalau salam, yudrija. Yudrija itu ayyusri'a. Mohon dipercepat. Mergo makmum iku sibukane macam-macam. Ono sing gak kanti barang. Kowe ngerti gak kanti ya? Apa gak kanti? Ya arek Jombang ngerti gak kanti ya? Ngerti gak kanti ya? Apa gak kanti ku? Nganjuk ngerti gak kanti ora? Apa gak kanti ku? Gak sabaran. Oh iya gak sabar. Lek Bojonegoro apa, Nep? Lek jare Surabaya gak kanti. Karena makmum kamu itu kondisinya macam-macam, Pak. Ono sing wis ngompet geblet ngeseng iki. Hah? Ono sing ngompet geblet ngoyo. Ono sing selak nemen iku ndelok jam ngene mau sembayang misalnya. Kalau kamu salamnya terlalu lama, itu gak baik. Sunnahnya salam itu ayyudri jadi percepat. Jadi ojo ngene, assalamualaikum wa kasawwan. Iku durung warahmatullah, makmume modal izul assalamualaikum ngene. Batal salat makmum. Kamu kan tahu ya, bahwa makmum itu salamnya kalau bareng dengan imam, apalagi mendahului, itu konsekuensinya batal. Imam khamenya gak ngerti kalau di sini makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Iku durung tutuk warahmatullah izul biasa tak delok wis sembayang, ces ngene langsung. Hah? Jangankan kok mendahului, membersamai salamnya imam saja, makmum salatnya batal. Ya salah makmum lek ngono. Iya, makmum itu salah. Tapi di samping kadang itu juga berangkat dari kesalahannya mergo kesuwen. Jajal murah tak cepet. Assalamualaikum warahmatullah. Ayo, ya kamu cepet men. Subhanallah. Gak ngono ya. Sedang saja. Artinya jangan terlalu lama. Maksudnya begitulah. Paham ya? Ada imam ini hammaya. Mentang-mentang suaranya enak. Ujung mentang-mentang suaranya enak. Adik belajar makom. Iki makome anu Gus, nahawan. Gak kayak nahawan-nahawanan. Lek wae ngene gak perlu nahawan. Iki butuhnya cepet. Sunnahnya cepat. Karena apa? Makmum kamu itu macam-macam, Pak. Kowe tahu ora sembayang ambek ngempet ngono ya? Hah? Wis ngono kan pikiranmu sedang tutup kok ngono lho. Lah kuwi ngenteni assalamu gak kanti. Gak kanti. Selak brot blae iki. Kan ya weman ya caramu sembayang angen-angen yo. Kari salame tok ambek tit blae iki, Pak. Papat tadi weman pol. Biasa yo. Tahu rasane yo.
Ngono kuwi lho. Makane gak ilok nemen. Lek kapan imam iki salame disuwe-suwe. Akhirnya makmum itu kayak begitu gak ilok. Sunnahnya memang ayyudrija ayyusri'a as-salam. Dipercepat salamnya. Dipercepat. Agar makmum-makmum yang punya urgensi di luar kendali kita itu bisa segera dilaksanakan. Begitulah intinya. Jelas tahu ngerasa ada kabeh, sembahyang ambek ngempet ngisik ngono kuwi. Sembahyang ambek ngempet ngentut. Aslinya kabeh tiket mau tapi izin ngono lho. Hah? Iki ndang mari ndang mlayu membuburi, ndang tit nang buri jare Esa. Iya, Sang. Hah? Mosok dititno lakon kan ya izin saya. Ya Allah, ya Allah. Wa ayyab tadi'ahu mustaqbilan biwajhi al-qiblah. Ya ora kok ngelek-ngelek suara api utawa salam dodo enggak. Makom nawan Gusti kan belajar api, wong belajar suara api ku api. Tapi lek makome pas ngene iki kondisinya seperti ini enggak baik. Ngono lho. Karena anjurannya dipercepat. Ngono lho, Mbah. Wa ayyab tadi'ahu mustaqbilan. Wa ayyastaqbila wa ayyab tadi'ahu mustaqbilan biwajhi al-qiblah. Kemudian sunnah untuk memulai salam itu dalam kondisi menghadap ke arah kiblat. Sunnah untuk memulai setar salam itu dalam kondisi menghadap kiblat. Jadi gini Pak, iki rai kenceng ya, rai kenceng, rai ngulon Pak. Wajahnya menghadap ke arah barat, lurus mustaqbilan. Dimulai di sini salamnya itu as, nah ini as. Kadang-kadang ngene Pak, disian oleh ambek as, paham ya? As, kadang-kadang iki jenenge gak ayyab tadi'ahu. Yang namanya ayyab tadi'ahu mustaqbilan biwajhi al-qiblah itu salam itu dimulainya pada saat wajah masih 100% menghadap ke arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Masuk gini. Assalamualaikum. Kalau kan sing ngono ki, Pak. Jadi mulainya salam itu tidak pada saat dia menghadap kiblat. Sunnahnya begitu. Tapi mau gak ngono ojo diseneni rek. Awak mungkin gak cepat ilmuin, gak bopong sunnah, Pak. Gak ngono gak apa-apa. Wa ayyun hiyahu ma'atamamil iltifat. Mulainya setarnya pada saat wajah masih 100% menghadap ke barat, ke kiblat, selesainya pun pada saat sempurna dia menengok ke arah kanan dan kiri. Jadi ini, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Setarnya bareng, finishnya juga bareng. Kadang ana wong salame wis entek, unine wis entek, sirahe durung tutuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Is. Kadang ana sing salame wis tutuk, tapi wajahnya durung tutup. Paham ya? Atau sebaliknya. Tutup gini sih, warahmatullahi. Intinya begitu. Ibtidak dan intihaknya bareng. Mulainya dan endingnya itu bareng. Intinya begitulah. Wa ayyusallimal ma'mum ba'da taslimatayil imam. Saya kamu takon. Kamu kalau jadi makmum. Ya, kalau kamu jadi makmum. Salamnya gimana? Aku imam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu salam atau assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu salam. Kedua. Yang pertama apa yang kedua? Sing bisa. Kiri. Nah ya. Saya salam, saya imam, kamu makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu salam. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu salam. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Sing dizul. Oh, kowe biasa salam ngene. Kowe langsung ngene. Gak cocok belas. Unine ambek kelakuan gak cocok. Izul iku unine ambek kelakuan gak cocok belas. Gak cocok belas. Nek tak takoni izul, soalnya aku rene izul biasa ya. Kene salam durung tutup lho. Wis melok ngene. Oleh aku gak apa-apa, gak ada konsekuensi ya buat saya. Sing batalkan salatnya dewe. Gak, tapi anjurannya, sunnahnya orang salam itu kalau jamaah makmum itu ayyusallima ba'da taslimatayil imam. Makmum itu sunnahnya baru salam setelah selesainya dua salamnya imam. Gopo-gopo, selaka pentut ya Gus. Lah makane imam ojo suwi-suwi lek salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kamu makmumnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Harusnya begitu. Sunnah salam itu setelah
kedua salam imam selesai. Jago sing pembahasan pas izul sing kelakuan gak pada mau potongan ya. Ya saya. Kayak lihat takon sing izul pertama apa kedua? Kedua. Padahal sing pertama ya ora izul. Udah bareng ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'a asyriha. Iki kira tak angel pembahasannya. Kudu melek tenan kowe. Lah izul bondonge ngene gak paham. Angel iki jelas angel. Wa rabi'a asyriha tartibun baina arkanihal mutaqaddimah kama dzukir. Rukun yang ke-14. Rukun yang ke-14 adalah tartib atau urut di antara rukun-rukunnya sholat yang telah disebutkan. Jadi rukun-rukunnya sholat itu harus dilaksanakan secara berurutan sesuai yang disebutkan kemarin. Takbiratul ihram, berdiri, Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud. Nah, itu harus urut. Kalau nggak urut gimana, Gus? Fa in ta'ammada al-ikhlala bitartibi bitaqdimi ruknin fi'liyin ka'an sajada qabla ruku'i batalat sholatu. Maka kalau ada orang dengan sengaja menabrak aturan main urut-urutannya rukun sholat, maka kalau ada orang dengan sengaja menabrak aturan urutan rukun sholat, wangel ini mana nulis ya. Kalau ada orang dengan sengaja menabrak aturan urutan rukun sholat, dengan mendahulukan rukun fi'li, maka sholatnya batal. Wes Riko, apa itu bacanya? Jika ada yang sengaja menabrak aturan urutan rukun sholat dengan mendahulukan rukun fi'li, maka sholatnya batal. Tahu rukun fi'li ya saya? Rukun itu kan ada dua. Ada rukun yang tindakan, ada rukun yang ucapan. Kalau Fatihah itu rukun qauli, rukun ucapan. Kalau ruku itu rukun gerakan, namanya rukun apa sih? Fi'li. Kok fi'li ngono? Coba ya uruk. Goboyu. Rukun fi'li. Ya, sekarang tak baleni yo. Istilahnya ngono. Masuk rukun gerakan sekangelan. Rukun fi'li. Sekarang tak baleni mana? Maka kalau ada orang, karena tartib itu adalah keharusan, kalau ada orang menabrak aturan urutan rukun sholat dengan semisal mendahulukan rukun fi'li, maka sholatnya batal. Contoh, setelah Fatihah waladhdallin amin. Misalkan dia nggak baca surat. Mestinya turun itu turun apa? Ruku. Langsung saking ngantuk. Sujud langsung sujud. Maka kalau begitu sholatnya sengaja loh ya. Saya nggak ngomong lupa. Beda antara sengaja dengan lupa. Kalau orang lupa gimana Gus? Dia mestinya dari baca Fatihah itu rukuk dulu baru sujud. Lupa sujud langsung. Ini apakah batal? Kalau ini nggak batal. Terus gimana nanti pembahasannya? Ini yang bahas sengaja dulu ya. Ono wong sengaja saking ngantuk soalnya pisan. Gak kuat pol. Langsung aja lu. Sujud aja lu. Ya. Sujud langsung aja lu. Nah, ini namanya menabrak aturan urutan rukun sholat. Dengan sengaja. Ka'an sajada qabla ruku. Sujud sebelum dia ruku. Maka sholatnya batal. Itu kalau yang dilakukan adalah pendahuluan rukun fi'li. Amma taqdimu ruknil qawli fala yadurru illa salama. Kalau mendahulukan rukun qauli, maka tidak ada masalah. Nah, kalau mendahulukan rukun, apa rukun qauli itu? Yang ucapan. Ya, bentuknya ucapan. Kalau mendahulukan rukun yang bersifat ucapan, maka tidak ada masalah kecuali satu, salam. Nanggone sembayang sing wajib diwaca apa ya? Terus. Hei. Salam. Hah? Tasyahud. Kok sok salam lho. Mari Fatihah langsung waladhdallin. Assalamualaikum. Fatihah, tasyahud, sholawat, salam. Selain itu sunnah kan? Misalkan
Kamu baca at-tahiyatu pada saat berdiri. Allahu Akbar. Pikirannya tidak mari banyak nih. Gak bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin. At-tahiyatu lillah. Berarti ini kan mendahulukan bacaan tasyahud yang tidak waktunya. Apakah ini berkonsekuensi sholatnya batal? Maka jawabannya tidak. Ini beda dengan rukuk sujud. Lek gak wayahe sujud sampean sujud batal. Karena itu takdimur ruknil fi'li. Kalau takdimur ruknil qauli, mendahulukan rukun qauli itu tidak ada masalah. Kecuali satu, salam. Lek gak wayahe salam itu jelas batal. Cereza. Alah salam rukun qauli aja. Salam rukun qauli gak apa-apa jajal ae wis. Ya iso lebih batal. Positif kuwi. Wa tartibu bainas sunani kasurati ba'dal Fatihah wa du'ai ba'dat tasyahudi was shalah syartun lil i'tidadi bisunniyatiha. Kalau untuk urutan-urutan di antara kesunahan-kesunahan salat, apa dari mana? Kalau untuk urutan-urutan di antara kesunahan salat itu adalah syarat agar mendapatkan kesunahan. Syartun lil i'tidadi bisunniyatnya. Itu adalah syarat untuk mendapatkan kesunahan. Yes? Kan kemarin sudah tak omongkan ya urutannya ya. Pertama, urutannya Allahu Akbar kabiro. Doa iftitah. Setelah kabiro selesai a'udzu. Setelah a'udzu selesai Fatihah. Yes? Sekarang pertanyaannya. Kalau urutan ini dilanggar, ini urutan kesunahan ya. Saya nggak bahas kewajiban. Kan doa iftitah sunnah. A'udzu juga Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kabiro wal hamdah. Kabironya nggak dapat pahala, kamu. Nggak dapat kesunahan. Karena sudah tidak sesuai paham ya? Makanya aku ngomong apa? Lek wis kadung nggak sesuai urutan, gak usah diwoco. Percuma. Kesel-kesel lambe tuas ngowos. Tapi tidak i'tidad bisunniyat ya, tidak mendapatkan kesunahan. Paham maksudnya ya? Paham Razam ya? Pokoknya kesunahan-kesunahan sholat itu urutan-urutannya adalah bentuk untuk kita mendapatkan kesunahan. Kalau ini kita langgar urutannya, maka ya gak sampai batal, gak wajib. Tapi konsekuensinya adalah tidak mendapatkan kesunahan. Lagi mulai bahas. Walau saha ghairu makmumin fit tartibi bi tarki ruknin. Tadi itu kasusnya kalau ada orang melanggar aturan tertib urutan rukun-rukun sholat secara sengaja. Sengaja sujud padahal durung ruku. Sengaja sujud padahal belum ruku. Itu batal. Nah kalau kasusnya lupa, Gus, ini pembahasan lupa. Penting. Khususnya buat yang pelupa-pelupa. Walau saha ghairu makmumin fit tartibi bi tarki ruknin. Pertama, yang kamu harus paham. Terkait masalah lupa tentang rukunnya sholat, itu ada dua pemilahan. Satu makmum sama selain makmum. Makmum? Selain makmum siapa sih? Imam. Imam bro? Nah, wis ya. Kan orang itu sholat 3 tok toh, Pak. Sholat sendiri, imam, makmum. Dalam praktek lupa, itu pembagian hukumnya cuma ada 2. Makmum dan selain makmum. Segiling-giling tok. Makmum, selain makmum. Sekarang pembahasan pertama selain makmum. Walau saha ghairu makmumin fit tartib. Bitarki ruknin ka'an sajada qabla ruku'i aw raka'a qabla al-Fatihah la ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruki. Ketika ada selain makmum. Lupa di dalam urutan rukun salat. Ketika ada selain makmum lupa di dalam urutan rukun salat dengan meninggalkan satu rukun. Seperti sujud sebelum ruku. Ruku sebelum Fatihah. La ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruk.
maka tidak dihitung apa yang telah dia lakukan sampai dia melakukan rukun yang ditinggalkan. Maka tidak dihitung apa yang dia lakukan sampai dia melakukan apa yang dia tinggalkan. Tulis sih. Ben ramumet. Wis wali, Ruk. Wah, sampai dia melakukan rukun yang ditinggalkan. Nonton ya. Begini konsepnya. Kalau ada orang sholat nggak jadi makmum, sholat sendirian lah, atau sholat jadi imam. Oke, sholat. Ya. Mestinya habis baca Fatihah, ruku. Ya. Ternyata nggak ruku. Srit, gini ya. Mudune kakean. Hah? Mudune sak mene. Enggak srit, tapi lupa, Pak. Benar-benar lupa. Berarti ada rukun yang ditinggalkan. Apa rukun yang ditinggalkan? Apa rukun yang ditinggalkan? Apa rukun yang ditinggalkan? Rukuk. Atau dia terlebih dahulu rukuk sebelum dia baca Fatihah. Allahu Akbar. Terus baca Fatihah. Allahu Akbar. Dan itu dasarnya lupa. Maka meskipun dia sudah sujud, marongono kok dia duduk di antara sujud, kemudian dia rukuk, maka sujud, duduk, sujud, ini semuanya nggak dihitung, nggak dianggap. Karena sujud itu baru dianggap kalau terjadi setelah i'tidal dan rukuk. Paham ya? Maka kunci untuk sujud ini bisa dianggap dilakukan oleh dia harus kembali dulu kepada rukun yang dia tinggal. Boleh mari balik rukuk, Gus. Misalnya gini ya, prakteknya ya, Allahu Akbar, waladhdallin, amin, Allah, mestinya rukuk, tapi nggak rukuk, sujud ya, Allahu Akbar. Setelah sujud, duduk di antara sujud. Kemudian sujud lagi kedua. Mestinya ini baru terjadi setelah rukuk. Eling marung. Loh, belum rukuk saya. Berdiri dulu, ya. Kok berdiri, Gus? Kan yang ditinggalkan rukuk. Masalahnya kudu ana mudune, Pak. Masa langsung ngene, cek ngene kan gak iso, Pak, ayo. Hah? Kowe iki aneh-aneh tok. Kan balik ngatek barang, Gus. Masalahnya kudu ana mudune, masa langsung ngene, nyetengah ngene ya. Kayak balik awakmu. Yo ngatek dhisik. Set, baru rukuk. Setelah rukuk i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Setelah i'tidal, Gus, apa langsung berdiri aja? Kan mau pada sujud kedua pertama ya? Tinggal Fatihah kan? Apa maksudku enggak kamu itu? Ini bahasa lagho mafa'alahu. Apa yang sudah dia lakukan itu tidak dianggap. Sujud lagi kamu. Mari sujud kok mau. Eman rek loro mau ngawur aja. Gak boleh cari itu aja. Eman mari sujud pindu aku mau. Gak bisa. Apa yang kamu lakukan tadi tidak dianggap. Kecuali setelah kamu melakukan apa yang kamu tinggalkan. Paham? Ya. Masalahnya, ingatnya orang tentang rukun yang ditinggalkan itu beda-beda. Fa in tadzakkara qabla bulughi mislih atabi wa illa fasayati bayan. Kalau kamu meninggalkan rukun di dalam sholat karena lupa, tergantung kamu ingatnya di mana. Kalau kamu ingatnya tidak pada posisi rukun yang sama dengan yang ditinggalkan, kudu utek bae ya. Lah utek gak bae iso. Kalau kamu ingat dengan rukun yang kamu tinggalkan itu tidak pada rukun yang sama, maka kamu harus kembali. Tapi kalau kamu ingat dengan rukun yang kamu tinggalkan pada rukun yang sama, apa kembali nanti? Wong ingatnya di yang sama, maka cukup kamu kurangi 1 rakaat. Kayak ruru amruk. Contoh, saya contoh ya. Contohkan begini. Saya sholat. Ini rakaat keempat. Rakaat keempat. Kari marine san, kari buyari. Allahu Akbar. Rakaat keempat. Waladhdallin, amin. Saya turun. Mestinya saya turun itu rukuk. Tapi saya nggak rukuk, Pak. Allahu Akbar. Sujud. Sujud. Sujud pertama, duduk di antara sujud. Sujud kedua. Saya ingat, loh, belum rukuk saya. Saya ingat dengan rukun yang saya tinggalkan, yaitu rukuk. Di saat saya sujud.
Berarti ingat tidak pada rukun yang Sama. Berarti yang sama, Bora. Yang sama dengan yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan kan rukuk. Saya ingatnya pada saat berarti tidak ingat pada rukun yang sama. Maka kalau tidak ingat pada rukun yang sama, atabi, kembali. Saya harus langsung berdiri untuk kemudian rukuk. Yes. Tapi kalau ingatnya begini, waladhdallin, amin, rukuk saya. Harusnya rukuk. Tapi enggak, Allahu Akbar, sujud. Duduk di atas sujud. Sujud lagi. Yes. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin, amin. Rukuk saya. Pada saat saya rukuk baru ingat, loh. Saya enggak rukuk tadi. Saya tadi enggak rukuk. Yes. Yes ya. Berarti kalau ingatnya di saat rukun yang sama dengan yang ditinggalkan, maka enggak perlu ada kata kembali. Tapi kembali nanti terusan. Balik nanti. Oh, jadi tinggal rukuk, ilingnya nang rukuk. Berarti kan nggak perlu ada kembali. Cuma hitungannya dikurangi 1 rakaat. Karena rakaat yang tadi itu yang kamu lakukan karena kosong rukuknya, maka itu dianggap tidak dihitung. Paham? Paham berapa? Oh, paham berapa? Paham, Ruk? Pokoknya Faruk tolak ukur Nabi Eza. Paham ya? Tenan. Kamu paham ya? Kemudian ausyakka huwa ay ghairul ma'mumi fi ruknin hal fa'ala amla ka'an syakka raki'an hal qara al-fatihah aw sajidan hal raka'a aw i'tadala ata bihi fawran wujuban in kana syakku qabla fi'li mislih ay mislil mashkuki fihi min raka'atin ukhra. Itu kan kalau yakin, Gus. Kalau ragu kan mau yakin ya. Yakin meninggalkan rukun. Sekarang nggak yakin, tapi ragu. Yes. Ini konsekuensinya padha ae, Pak. Cuma bedanya ragu sama yakin. Hei. Kamu sholat ya, Allahu Akbar. Waladhdallin, amin. Wes, ngerti-ngerti tutup sujud. Tahu-tahu kamu sudah di sujud. Terus kamu mikir, aku tadi rukuk nggak ya? Nah, ini deh. Kita mengalami keraguan apakah rukuk atau tidak. Yes. Ini beda dengan yang yakin loh ya. Kalau yang yakin tuh yakin nggak rukuk. Kalau ini nggak, ragu apakah rukuk atau tidak. Kemarin saya sudah pernah ngomong ya, bahwa ragu itu kalau ragu tentang iya atau tidak bermasalah. Tapi kalau ragu tentang sempurna atau tidak ada masalah. Seiling Bora. Kalau ada orang rukuk, yakin saya rukuk, Gus. Cuma tadi rukuknya kencengin, apa rodok ngene, jadi gak sah rukuke. Nah, itu nggak ada masalah, karena itu ragunya tentang sempurna atau tidaknya rukuk. Tapi kalau ragunya tentang rukuk atau tidak, maka ini masalah. Siap? Maka kalau kamu ragu, misalkan kamu sujud ragu, saya tadi rukuk nggak ya? Maka kamu harus kembali ke posisi rukun yang kamu ragukan. Sama dengan yang yakin tadi. Kamu harus kembali kepada rukun yang diragukan. Yes? Itu kalau munculnya keraguan tidak pada rukun yang sama. Tapi kalau ragunya itu muncul ketika di rukun yang sama, maka ajza'ahu an matrukihi wala ghama bainahuma. Sama. Maka apa yang kamu lakukan sekarang, rukun yang kamu lakukan sekarang, yang sama dengan yang kamu ragukan, itu cukup sebagai penggantinya. Maka terhitung 1 rakaatnya hilang. Yes ya? Bingung sih kita. Enggak ya? Sama saja sebenarnya. Ragu sama yakin itu sama. Cuma ini lebih ke menekankan saja. Enggak harus yakin. Ragu pun, kalau ragunya itu ruku atau tidak, itu juga bermasalah. Terus konsekuensinya gimana, Gus, kalau ragu? Tergantung. Kamu munculnya keraguan kapan? Kalau muncul keraguan itu tidak pada rukun yang sama dengan yang kamu ragukan, maka kamu harus kembali. Tapi kalau kamu munculnya keraguan itu pada rukun yang sama dengan yang kamu ragukan, maka tidak ada kata kembali. Tinggal 1 rakaat kamu hitung kurang. Paham ya? Paham Mbak ya? Gimana lagi? Bingung? Enggak ya? Paham orang? Kemudian hadza kulluhu in alima ainal matruki wa mahallahu.
pembahasan tentang yakin meninggalkan rukun atau ragu tentang melakukan atau tidak terhadap satu rukun, konsekuensi hukumnya seperti tadi. Lek wayai rukun sing gak bodoh berarti balik. Kalau di saat rukun yang nggak sama, berarti kembali. Kalau di saat rukun yang sama, nggak perlu kembali. Tinggal dihitung kurang 1 rakaat. Yes? Itu kalau kita tahu pasti rukun apa yang kita tinggalkan. Kita tahu pasti rukun apa yang kita ragukan. Kita tahu pasti di titik mana rukun itu ada. Angel mana ini, Gus? Mungkin ngalim angel, bah. Kalau kita tidak tahu pasti rukun apa yang kita tinggalkan, atau tahu pasti rukun yang ditinggalkan, tapi di titik mana yang kita tinggalkan. Contoh, kamu kasih contoh ini. Contoh ya. Kamu sudah di rakaat keempat. Kamu sudah di rakaat keempat. Tahu-tahu di rakaat keempat itu kamu muncul. Waduh. Ini ada rukun yang nggak beres ini, kurang ini rukunnya. Yes, ya? Di rakaat keempat kamu ragu. Ini ada rukun yang tak tinggalkan. Apa rukunnya? Pokok ono, mbobo lagi. Ya ono yang kadang-kadang ini, paham ya? Paham ya? Kayak mulai pas ngiling-ngiling barang sing gak kegawa ngono iku lho. Oki wae muncak ya. Nggawa tas tok krasa jan. Waduh, opo ketinggalan kira. Yakin ono sing ketinggalan. Tas sakmene soal abote. Kudune gak sakmene. Tapi tidak tahu pasti apa yang ditinggalkan, paham ya? Dalam sholat pun kadang begitu Pak kondisinya. Saya yakin ada rukun yang ditinggal, tapi saya tidak tahu pasti apa bentuk rukunnya, paham? Paham? Atau yang kedua, saya tahu pasti apa rukun yang ditinggalkan, rukuk misalkan, tapi saya tidak tahu pasti mahallah, tempat rukun itu ditinggalkan. Rukuk yang keberapa? Rukuk rakaat 1, rukuk rakaat 2, rukuk rakaat 3, yang mana yang saya tinggalkan? Paham bedanya ya? Dua kasus ini konsekuensi hukumnya adalah fa in jahila ainahu wa jawwaza annahu an-niyah au takbiratul ihrami batalat sholatu. Kalau kamu tidak tahu pasti rukun yang kamu tinggalkan, atau tahu pasti rukun yang ditinggalkan tapi tidak tahu di mana itu ditinggalkan. Apakah di rakaat 1, 2 atau 3? Yes. Maka kita harus jawaza. Harus mengandai-andaikan. Harus ngerti mengandaikan. Kira-kira apa, Ruk? Lalipet, Gus. Yo gak iso, pokoknya kudu. Karena pilihannya cuma ada pengkotak-kotakan begini. Kalau kamu andaikan itu niat yang kamu ragukan. Yes? Atau yang kamu ragukan adalah takbiratul ihram, positif sholat kamu batal. Karena ini urusan login. Yes? Yes ya? Kalau kamu andaikan itu adalah niat atau takbiratul ihram, positif sholatnya walam yushtarat hunatulu faslin walamudiyyu ruknin. Meskipun belum terlewat waktu yang lama. Meskipun belum terlewat rukun. Sikat ngene, Allahu Akbar. Sik maca Fatihah. Loh, aku mau takbiratul ihram enggak ya? Batal salat kamu. Sudah batal. Yes. Au annahu assalamu yusallimu wa in talal faslu 'alal aujah. Yang kedua, kalau kamu andaikan itu adalah salam. Kalau kamu andaikan itu adalah salam, maka kamu cukup salam. Maka kamu cukup salam meskipun pemisahnya lama. Sebayangnya semari yo. Jagong ini bisa ngelamun, coro eja biizulun ngelamun. Masih bayang gak wiridan ngelamun. Moro-moro. Loh. Salam tak gak mau yo. Utawa gak ngono? Aku mau rukunnya koyo ana syukuran koyo. Tak takoni saya. Apa rukun yang kamu tinggalkan? Salam koyo ya. Kalau kamu mengandaikan itu adalah salam yang kamu tinggalkan, maka tinggal yusallim. Tinggal kamu salam seketika itu. Paham ya? Yes? Tinggal salam seketika. Kok ngene-ngene, Ruk?
au annahu ghairuhuma akhadha bil aswa'i wa bana ala ma fa'alahu. Tapi kalau kamu andaikan rukun yang kamu tidak tahu pasti apa yang kamu tinggalkan itu adalah selain dari tadi, selain niat, selain takbiratul ihram, selain salam, wes, kamu sholat, tutup rakaat papat, karim tahiyat miringnya tok ini, aduh, gak beres sholat kira, ada yang tertinggal ini, ada yang tertinggal ini. Apa yang tertinggal, Ruk? Rukuk, Gus. Rukuk. Rakaat piro, Ruk? Lah itu yang nggak tahu. Rakaat 1, apa 2, apa 3, apa 4-nya tadi. Pokok saya yakin ada rukun yang saya tinggal, tapi saya tidak tahu posisinya di mana. Paham? Terus bi konsekuensi lek ngono. Akhadha bil aswa'i wa bana ala ma fa'alahu. Maka dia harus mengambil kemungkinan terburuk dan melanjutkan sholatnya setelah itu. Apa yang diragukan tadi? Meninggalkan ruku. Cuma tidak tahu pasti ya. Ruku rakaat pertama, ruku kedua, rakaat keempat, ketiga. Terus piye Gus? Ambil kemungkinan terburuk. Kalau kemungkinan terburuk berarti ruku yang berapa? Pokoknya cerdas banget ruku keempat malahan. Tuh. Yang namanya kemungkinan terburuk ya rukuk pertama. Karena kalau kamu andaikan itu rukuk yang pertama, nggak ada rukuk lagi sebelum. Maka ambil kemungkinan terburuk, yaitu rukuk pertama. Berarti kamu kembali berdiri, rukuk Allahu Akbar. Itu baru rakaat pertama kamu. Teruskan tambah 3 rakaat lagi. Lah kok ngono, Gus? Tak biar wae, sakarepmu. Sakarepmu. Yang penting ngono. Paham ya? Paham ya? Itu namanya akhadha bil aswa wa bana ala ma fa'alahu. Udah seakan nih Gus. Masalahnya kamu yakin meninggalkan satu rukun, tapi kamu tidak tahu posisinya di mana. Maka untuk mengamankan sholat kamu ini tetap beres, ya harus diambil kemungkinan terburuk. Kalau kamu andaikan itu rukuk rakaat pertama, maka rakaat pertama kamu beres, kedua kamu beres, ketiga kamu beres, keempat kamu beres. Kan ngono akhirnya. Tapi kalau kamu andaikan itu rukuk rakaat keempat, terus keempat ya lho Gus. Iya lah rakaat keempat. Lah rakaat ketiga. Melok sapa rakaat ketiga itu terusan. Itu loh masalahnya. Maka harus mengambil kemungkinan paham. Itu begitu konsepnya. Paham apa? Terus ibu iki soalnya. Dudu aku gak iso nerang nih. Kuwi sing ora nangkep masalahnya. Proses aku lek cara nerang niku wis dengan bahasa yang paling lugas dan memahamkan. Lek gue sih orang paham aja lah iki. Perlu disuntik IQ rada. Aki cara nerangne tak golekno bahasa sing sekirane akal terpendek bisa menangkap. Titik itu. Paham ya? Paham ya? Tenane. Paham ya? Piye iki mau? Sing terakhir mau. Piye. So, ayo, lek kamu sampai paham, aku yakin paham kabeh. Ngono lho, misale iki. Ayo piye? Duh, kok guyu? Di rakaat pertama. Loh, gak ngono. Kalau dia itu yakin ada rukun yang ditinggalkan, tapi tidak tahu di mana posisinya. Kamu tahu gak tahu posisinya di mana Mas Bi? Rokok kan rakaat pertama enek, kedua, ketiga, keempat ada semua toh. Pas waktu dia ingat ada rukun yang ditinggalkan yaitu rukuk, tapi dia nggak tahu pasti itu rukuk rakaat berapa Gus ya? 2 apa 1 apa 3 apa 4? Ya sudah, kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk gimana Gus? Ya rakaat pertama. Kalau kamu mulai rukuk yang pertama, maka rakaatnya akan beres semua. Tapi kalau kamu andaikan itu rukuk rakaat kedua, rakaat 1 kamu belum tentu beres. Apalagi kamu tentukan rakaat ketiga, keempat, belum tentu rakaat 1, 2 kamu beres. Itu namanya akhadha bil aswa wa bana ala ma fa'alah. Ambil kemungkinan terburuk dan lanjutkan setelah itu apa-apa yang semestinya dilanjutkan. Yes? Paham? Wa tadaraka al-baqiya min sholati.
dan dia tinggal melanjutkan sisa sholatnya dari kemungkinan terburuk yang diambil itu. Naam, illam yakunil mithlu minas sholati kasujudi tilawatin lam yujzi'u. Saya tadi ngomong apa? Ketika ada rukun yang ditinggalkan atau diragukan, maka dia harus kembali ke rukun itu, yes, kecuali bila ingatnya atau ragunya itu pada rukun yang sah. Yes, yo, eling yo. Kecuali bila mana hal yang sama itu bukan bagian dari sholat. Faruknya langsung. Apa nih kira? Iku apa nih gitu? Oh ngaji Fathul Muin ngalim tenan balik nggak paham tenan. Illam yakunil mithlu minas sholati. Kecuali bila mana hal yang sama itu bukan bagian dari sholat, maka itu tidak bisa mengcover. Kan itu mengcover toh Pak yo. Lali rukuk, lupa nggak rukuk, pas posisi sujud berarti kembali ke rukuk. Tapi kalau lupa rukuk, ingatnya pas rukuk, maka rukuk yang dilupakan tercover oleh rukuk yang sedang dilakukan. Loh maksudnya, paham ya? Tapi ini bisa mengcover kalau yang sedang dilakukan itu adalah bagian sholat. Beda kalau yang sedang dilakukan bukan bagian sholat. Ngawe sadar kita. Mulai ancang-ancang ya. Apa nih? Contoh ya. Contoh, kamu sujud. Mestinya setelah Fatihah, rukuk. Setelah rukuk itidal. Setelah itidal mestinya sujud. Mestinya. Mbok piye ceritane gak sujud pokoknya. Atau sujud satu, wis mulai gak sujud, kau ono Gus lali gak sujud, kau ono, ya wis sujud lah. Allahu Akbar. Sujud satu ya. Sujud satu ya. Mestinya setelah sujud satu, duduk, sujud lagi. Dipikir duduk istirahat malah ngadeg. Paham ya alur saya ya? Ya. Berarti yang dia tinggalkan apa? Oh, sampai maghrib pun lanjut besok ila akhir Allah alam bisawab. Sampai maghrib tak kena mudah ya. Pun lanjut besok ila akhir Allah alam bisawab. Sampai diadzani ya dia. Alhamdulillah. Yang belum follow biar tidak ketinggalan kalau live ngaji. Yang belum follow biar tidak ketinggalan kalau live ngaji. Nanti malam sawir jam 9. Di follow biar tidak ketinggalan. Yang sudah full absen. Yang mau pesen jaket cepat pesen jaket. Jaket tujuh lali ngaji. Tinggal besok sama lusa PO-nya. Tuban, Lampung, Padang. Lampung apa Padang? Ya kok putus? Ngadzan ra putus piye? Singosari, Cirebon, Trenggalek. Jinan sehat-sehat amin. Sawir nggih, sawir nanti malam. Malang, Semarang, Jatingalih, Wedari, Jaksapati, Sumenep, Kudus, matur nuwun sami-sami. Kepanjen, Malang, Lampung, Kudus, Mojokerto, Kanor, Hedrosari, Gresik, Bungah, Gresik, Pati, Singapura, siap Bunda Siwi, Jember, Sleman, matur nuwun sami-sami. Mugi besok nggak ketinggalan. Pokoknya standby jam 4. Di follow biar tidak ketinggalan. Madura, Kediri, Pontianak, Sragen, Jepara, Baron, Nganjuk, Lampung, Waikanan, Pasuruan, Brebes, cara CO. Screenshot pojok kanan bawah cepat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itu ada WA di pojok kanan bawah cepat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wis. Kadang info live telat Gus, salah nih TikTok e. Aki sagar Gus, sagar ya apa sagar? Sangar tapi kurang N. Seru dan ruwet jare. Alhamdulillah, berkah utama Gilingan. Ono gilingan daging nang ngene, Ruk. Tapi giling nah. Wali Kalimantan Barat, Malang, Cikadu. Cikadu itu mana? Cikadu, Malaysia, Cimanggis, Cirebon, Taiwan, Sidoarjo. Pesannya teng pundi pun tau aku. Pesannya ini pojok kanan bawah cepat screenshot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pojok kanan bawah. Yes. Indramayu, Tegal Randung, Gelaga Lamongan niku urane bibit tak Gus. Mesti piye? Pesan tampil Gus Z ya Gus ngapunten. Ceto Bu, muni ngene terus piye? Tenanan pora awak dhewe ra ngecet Bu, ngecet. Ponorogo Dieng. Yang sudah pesan kapan dikirim? Nunggu PO ditutup. Kan PO to Mas, sabar jadinya. PO ditutup, saya cetakkan, saya burdirkan langsung dikirim. Jadi langsung dikirim. Jepara, Banyumas, Tajinan, Malang, Taiwan. Sawir Gus Jago Faruk. Saya hadir Gus santri teladan. Siap Bujana. Malaysia, Tangerang, Ponorogo. Tasik Padang, Dereng Peteng. Oh Padang, nggih lek Lampung. Selisih setengah jam dari sini. Kok jenengan kuat Gus ngaji terus? Jadi kuat-kuat.
Jakarta Utara, Blitar. Yang dilarisi jaketnya selak maghrib, betul. Taiwan, Sleman, Blitar, Nganjuk. Tanya minta berapa Guset, tanya sendiri Bu Nur. Madiun, Malaysia, Palu, sudah WA belum dibales, tanglet nomor rekening siap, nanti ben dibales Bu. Pekalongan, Blitar. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya terkait tabungan untuk anak yatim, apakah boleh dialihkan ke duafa? Nggak boleh. Temayang, Sidoarjo, Tangerang hadir, terima kasih Sami. Banyuasin, Sumatera Selatan, Bantuan Sami, Pemalang, Maturun Sami, Mas Khairul Anam, sehat-sehat. Semoga istrinya yang hamil diberikan kelancaran. Tulungagung, Sangar, harga berapa aja? Sudah ada harganya. Raful guys, malas aku Raful. 185. Maturun Sami, Malaysia, Tangerang. Terus ini ukurannya damel BB napa nggih? Ukurannya kan ada sudah itu. Lebar badannya berapa, panjangnya berapa, dilihat sendirilah. Tajinan Malang. Penak diterima. Rafulu tapi rabola kalau rafulu. Tenggelamkan yang enggak bulu. Ayo wis. Tulungagung. Pacet Mojokerto, belum SS, chat saya yang belum SS. Pemalang. Langsung dipesan guys, kersane kembaran kita semua ya. Pokoknya nanti kalau ketemu jaket ojo lali ngaji, berarti kita teman ngaji online. Ngawi, Sulawesi Tenggara. Gus niku pesene teng nomor biasa nih nggih. Mbak Cici belum PO jakete. Ora maksa wong pesen kok. Pesen ya monggo, ora ya ora apa-apa. Berapa harga kaos? Nggak ada kaos, nggak jualan kaos. Pas jualan kaos nggak pesen kaos. Jualan jaket ditakoni kaos, repot wong-wong. Engko lek jaketnya wis gak buka, takok jaket, repot. 185. Tanggal 5 September jaketan kabeh, Gus. 5 September. Oh, waktu acara, nggih siap. Pon, saya pamit dulu. Mungkin sehat selalu semuanya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Sampai ke Kalbar kira-kira berapa hari, Gus? Nggak tahu ya, kalau ekspedisi itu berapa hari, Mas? Mas Fathul Mungin. Saya pamit dulu. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum follow biar tidak ketinggalan nanti malam ngaji. Mbak Jambi belum order. Ora enek wong nang Mbak Jambi. Sampai jadinya ini saya.